Halo, assalamualaikum, kembali lagi dengan saya Lambang. Di build kali ini kita akan stay di video subscribers build. Di konten kali ini juga user ingin banget rakit PC full putih, tapi juga ingin punya airflow yang benar-benar bagus dan juga tetap powerful yang pastinya. Nah, di build kali ini juga kita bakalan fokusnya ke performa gaming 4K, jadi yang pastinya untuk pemilihan part pasti agak mengejutkan dari segi harganya, jadi bukan untuk kaum mendang-mending sih ya. Nah, sebelum kita lanjut untuk pembahasan part listnya, kita dengerin dulu beberapa pesan dari sponsor kita di video kali ini. Buat kalian yang lagi cari peripheral untuk melengkapi setup desk kalian bisa langsung aja kunjungin ke Pressplay. Di Pressplay kalian bisa belanja berbagai macam peripheral untuk setup desk kalian seperti desk shelf, keyboard mechanical, switch, keycaps, mouse gaming, desk mat, microphone, dan masih banyak lainnya. Di sini kita ada salah satu keyboard best sellernya dari Pressplay, Rover 84 V4. Keyboard 75%, 3-way connection via wireless dongle, Bluetooth atau nggak USB Type-C, ada volume knob, PBT double shot keycaps, 5 pin hotspot switch, dengan pilihan switch linear atau enggak tactile. Misalkan kalian penasaran dengan keyboardnya, langsung aja kunjungin marketplace-nya Pressplay, linknya ada di deskripsi. Oke, dimulai dari pemilihan prosesor. Di sini kita memilih prosesor dari AMD Ryzen 7 7800 X3D. Prosesor ini emang udah menjadi salah satu pilihan terbaik banget sih bagi kalian yang ingin fokus utamanya di performa gaming. Karena di performa prosesor ini juga udah menjadi sweet spotnya banget bagi kalian yang ingin ngedapetin performa gaming yang paling maksimal dengan budget yang nggak terlalu mahal dan juga power usage yang nggak terlalu besar. Jadi prosesor ini udah memiliki 8 core dan juga 16 thread, boost clocknya bisa up to 5 GHz dan juga memiliki TDP rating yang nggak terlalu tinggi di 120 watt. Dan tentunya prosesor ini kita udah ngedapetin 3D V-Cache yang ngebuat L3 cache prosesor ini ada di 96 MB yang biasanya ada cuman di 32 MB. Yang alhasil performa gamingnya bakalan benar-benar bagus banget, bahkan bisa ngalahin value-nya Ryzen 9 7950X atau enggak 9950X dan juga i9 14900K yang harganya lebih mahal dibandingkan prosesor ini, dan juga untuk power usage-nya yang benar-benar boros listrik banget. Nah, selanjutnya kita untuk ke pemilihan motherboard. Di sini kita memilih motherboard dari ASRock X670E Steel Legend. Di sini kita memilih board ini jelas karena yang pertama dari tema warnanya yang menyesuaikan biar full putih semuanya. Selain itu juga user ingin motherboard yang udah cukup powerful, jadi misalkan nanti kedepannya ingin upgrade ke prosesor yang lebih power hungry, masih bisa aman banget dihandle oleh mobonya. Dan selain itu juga emang ingin punya banyak NVMe slot, jadi kedepannya nanti user mau upgrade storage-nya sendirian. Nah, kalau dari secara performance sih udah jelas banget ya, ini bisa banget nampung Ryzen 9 sekalipun. Secara power face yang dikasih di motherboard ini udah ada 16+2+1, lalu juga udah support PCIe Gen 5 untuk support GPU yang nanti akan mendatang. Lalu untuk I/O portnya sendiri di sini kita udah dikasih banyak banget ya, ada 11 slot USB-A, 1 slot USB Type-C, ada dual gigabit Ethernet dan juga ada audio port. Nah, selanjutnya untuk memori, kita di sini memilih memori atau enggak RAM dari G.Skill. Ini adalah Ryzen Z5 Neo RGB. Di sini kita memilih kapasitas di 32 GB dengan speed 6400 MB transfer per detik dan juga timing yang cukup ketat di CL32. Nah, di sini user emang sengaja memilih RAM ini karena looks-nya udah cakep banget dan juga RGB-nya yang halus. Jadi user emang benar-benar pengen milih memori dari si G.Skill Trident Z5 ini. Nah, untuk pemilihan SSD kita di sini akhirnya memilih SSD dari MSI Spatium M480 Pro. Kapasitas yang dipakai di sini adalah di 2 TB. Nah, kalau secara performance sih udah pasti ya mentok kanan banget speednya. Untuk read speednya kita bisa dapat up to 7400 MB per detik, dan untuk write speednya kita bisa dapetin up to 7000 MB per detik. Nah, next selanjutnya untuk ke GPU. Untuk GPU kita di sini memilih dari Nvidia RTX 4080 Super. Di sini kita memakai brand vendor dari Colorful dengan seri iGame Ultrawide. RTX 4080 Super ini udah memiliki VRAM di 16 GB dengan memori GDDR6X dengan TDP rating yang cukup tinggi di 320 watt. Jadi minimal harus pakai power supply yang setidaknya di 750 watt apabila kalian ingin memakai GPU ini ya. Nah, kalau dari secara looks, Colorful iGame Ultra ini emang unik. Jadi ada warna-warna hologramnya antara warna biru muda, ungu, dan magenta kayak gitu. Jadi nggak bener-bener warna pure putih banget. Yang menurutku ngebuat looksnya ini agak sedikit beda aja ya dibandingkan GPU-GPU yang lain yang warnanya cuma lempeng-lempeng aja. Nah, kalau dari secara performasi yang udah pasti 4080 Super ini emang ditujukan untuk user yang ingin main game di 4K atau enggak 2K dengan FPS yang tinggi. Nah, untuk nanti masalah performanya langsung aja kita cobain dan juga kita tes main games di 4K di bagian benchmark di video ini. Nah, selanjutnya kita ke CPU cooler. Untuk CPU
GPU cooler kita di sini memilih dari NZXT Kraken 360. Ini juga sesuai dengan permintaan user yang ingin pakai liquid cooler yang ada LCD displaynya, dan juga pengen satu brand dengan casing yang dipakai. Jadi kita memilih NZXT ini. Dan emang ini bukan versi elite-nya yang displaynya lebih gede dan resolusinya lebih bagus. Tapi kalau dari secara spesifikasi dan performance mungkin masih sama-sama aja lah ya. Dan di sini juga kita memakai yang warna putih biar sesuai dengan tema full putihnya juga. Dan kita memakai juga ukuran di 360 mm supaya casing bagian atasnya bisa full kelihatan keisi sama fan dan juga radiator. Nah, kalau masalah performa sih ya udah jelas lah ya, cooler ini pasti overkill banget untuk 7800 X3D yang cuma memiliki TDP ratingnya di 120 watt, yang dimana cooler 360 mm standarnya bisa ngedinginin prosesor yang memiliki TDP rating di 300 watt lebih. Nah, next lalu kita ke power supply. Di sini kita nggak akan pakai part baru, jadi power supply ini adalah bekas user yang udah dipakai di rig sebelumnya, jadi ingin dipindahin untuk di build ini. Jadi di sini kita bakalan pakai power supply dari Corsair. Ini adalah HX 1200. Power supply ini memiliki kapasitas di 1200 watt, jadi udah luar biasa gede banget, dan juga sudah bersertifikasi 80 plus platinum. Tapi emang power supply ini masih belum support ATX 3.0 dan juga PCIe 5.0 karena emang power supply ini dirilis sebelum ada standar tersebut. Tapi kalau untuk penggunaan ini sih saya masih yakin udah lebih dari cukup banget. Secara jeroan juga udah kelas atas semuanya, udah full Japan, yang pastinya garansinya juga udah lama banget, dikasih 10 tahun dari Corsairnya. Jadi yang pasti ini bukan power supply abal-abal lah ya. Oke, dan yang terakhir untuk casing. Akhirnya kita di sini sepakat untuk memilih casing NZXT H6 Flow. Kita di sini memilih ini karena emang tujuan utamanya ingin cari casing dengan airflow yang oke, adem di dalamnya, dan juga jelas banget cari yang benar-benar full putih. Nah, NZXT H6 ini adalah casing aquarium dual chamber, dan form factornya ini bisa up to motherboardnya ATX. Jadi untuk spek yang cukup high end seperti rakitan kali ini, yang pastinya udah cocok banget dan bisa masuk di dalam casing ini. Seperti yang bisa dilihat juga di casing ini, kita di bagian fan intake di depannya kita dikasih angle 45 derajat. Jadi untuk airflow-nya bakalan lebih terarah ke bagian belakang casing, dan flow pembuangan udaranya juga pasti lebih enak lah ya. Lalu di bagian bawah juga kita bisa pasang fan intake untuk ngedinginin khusus di bagian GPU-nya. Nah, di casing ini juga kita bisa pasang total 9 fan ya di dalam case ini. 3 120 mm di bagian depan seperti yang tadi kalian lihat. Lalu ada 2 140 mm di bagian bawah casing, 3 120 mm di bagian atas, dan juga bisa support radiator up to 360 mm. Lalu ada 1 120 mm di bagian belakang casing. Nah, lalu di bagian chamber belakang juga kita bisa pasang satu hard disk 3,5 inch dan juga 2 SSD yang ukuran 2,5 inch. Lalu untuk support power supply-nya juga di sini bisa aman banget lah. Bisa pakai power supply ATX yang ukurannya panjang seperti power supply yang bakalan kita pakai sekarang juga. Ini masih aman banget untuk dipasang di bagian case ini. Lalu ya seperti casing dual chamber pada umumnya, di bagian belakang ini emang enak banget untuk kabel manajemen yang banyak banget perintilannya. Jadi walaupun kelihatan penuh di belakang, banyak kabel di belakang, tapi di chamber bagian depan kita masih tetap bisa kelihatan rapi dan juga minimalis kabelnya. Dan yang seperti kalian tahu, NZXT H6 ini menurut saya udah jadi rekomendasi banget sih bagi kalian yang ingin build di casing aquarium. Dari segi desainnya yang cukup cakep dan juga unik, airflow-nya udah oke banget, bisa ngejaga banget suhu GPU dan juga CPU, dan kompatibilitas yang cukup luas banget ya pasti. Nah, begitu sih dari pemilihan part di build kali ini. Mungkin ada beberapa part yang nggak ke-shoot seperti fan, cable extension, dan juga vertical GPU bracket, tapi nanti kita bakalan tetap masukin di total build-nya. Nah, itu dari total hasil build kali ini, langsung aja kita rakit PC-nya.
Captain Watanabe. Did you take him down yet? No, we're at Fisk Tower, but still waiting on the warrant. Good woman, is this the road to Vizine? Vehicle Hayden. Ah! It's raining, it's pouring, it's raining. It's Durban now. Freak. Karen told me about Smithfield. The backup? Well, it's an AI. It's hard to explain. Think of it like a set of instructions that can fix the world. Glenn Hawks. Salvaging machine carcasses as usual. Alhamdulillah buildnya udah beres. Jadi gimana nih menurut kalian setelah lihat hasil buildnya dan hasil benchmarknya? Kalau dari secara performance, rakitan PC kali ini udah cukup banget sih ya. Dari segi performance gamingnya, udah bisa rata kanan di games AAA dengan settingan rata kanan, resolusi di 4K, dan juga masih bisa pakai ray tracing di beberapa games. Tadi juga kita bisa ngedapetin frame rate yang cukup tinggi ya di resolusi 4K seperti di game Spider-Man dan juga Forza 5. Tapi di games lainnya kita masih bisa ngedapetin di kisaran 70-90 fps dan harus memakai bantuan DLSS. Terlebih lagi di games-games yang cukup berat seperti di Cyberpunk, kita juga harus nyalain frame generationnya misalkan ingin pakai settingan ray tracing di resolusi 4K. Tapi misalkan untuk resolusi 2K ini udah benar-benar aman banget, mau dipakein path tracing juga yang ray tracingnya lebih berat lagi, masih bisa ngedapetin performance yang playable banget dan lebih cocok banget lah bagi kalian yang ingin ngejar gaming di resolusi 2K dengan refresh rate di 120 sampai 144 Hz. Nah, kalau dari secara performance suhunya di sini kita udah benar-benar aman banget ya. Suhunya benar-benar terjaga. Untuk CPU ketika gaming di game-game CPU intensif seperti di Spider-Man, kita bisa nyentuh di 70 derajat Celcius, tapi ketika di game yang benar-benar GPU intensif, kita cuma ngedapetin di kisaran 60 derajat aja, yang which is itu masih aman banget. Lalu untuk cooling GPU juga yang benar-benar udah proper banget, udah oke banget, yang nggak pernah nyentuh suhu di 60 derajat juga, ini udah benar-benar oke banget dari segi coolingnya. Nah, kalau bicarain tentang looks, build ini menurut saya udah benar-benar kece banget. Antara estetik, performance, ini bisa jalan bareng-bareng. Buildnya udah full putih, ditambah pakai fan Montec AX dan RX yang bikin buildnya makin kece. Lalu untuk CPU cooler yang ada LCD displaynya juga yang ngebuat buildnya makin cakep, dan pemilihan part yang serba putih yang pastinya bikin build ini makin enak banget kalau dipandang dan disimpan di atas meja. Dan juga ada tambahan vertical GPU mounting ini yang ngebuat GPU-nya lebih bisa ke show off di build-nya, jadi makin kece aja lah kelihatannya ya. Lalu airflow-nya juga yang udah jelas bagus banget di casing ini, yang bisa banget ngejaga suhu si CPU dan suhu GPU-nya ketika full load masih adem ayem aja, suhunya nggak pernah nyentuh lebih dari 70 derajat Celcius. Dan juga kalau dilihat dari casing dual chamber ya, di bagian chamber depan ini kita benar-benar minimal kabel banget dan lebih rapi kelihatannya, dan yang pastinya lebih enak buat dipandang karena ya emang kabel-kabelnya berkumpul ada di chamber belakang semuanya, jadi nggak kelihatan sama sekali lah. Nah, begitu sih kalau menurut saya untuk perakitan PC subscribers kali ini. Kalau menurut kalian kayak gimana, langsung aja komentar di bawah. Nah, sekali lagi terima kasih buat kalian yang udah nonton konten ini sampai beres. Semoga konten ini bisa ngebantu dan menginspirasi kalian, dan jangan lupa juga minggu depan kita bakalan ada giveaway PC, jadi pantengin aja channelnya ya. Oke, kalau begitu sampai bertemu lagi di konten berikutnya. Nama saya Lambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.